Penyertaan atau demeaning. Bersama saya, Michael Fernando dan teman saya, Sandi Pratama Putra. Penyertaan atau demeaning. Penyertaan adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Menurut sifatnya, demeaning dibagi menjadi dua, yaitu demeaning yang berdiri sendiri atau pertanggungjawaban dihargai sendiri-sendiri dan demeaning yang tidak berdiri sendiri atau pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain. Bentuk-bentuk penyertaan dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau downplayer, orang yang membantu melakukan perbuatan atau medeplihti, orang yang sengaja membujuk atau witlocker, orang yang turut melakukan perbuatan atau mededader, dan orang yang melakukan perbuatan atau pleger. Orang yang melakukan delik atau dader. Pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Orang yang menyuruh melakukan atau downplayer. Artinya, seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam ilmu hukum, si pelaku dinamakan manus ministra atau tangan yang dikuasai, dan si penyuruh dinamakan manus domina atau tangan yang menguasai. Orang yang turut melakukan atau medeplehger. Medeplehger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana secara bersama-sama. Ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah mereka sepakati. Dalam perbuatan ini, setidaknya harus ada dua orang, yaitu 1. Orang yang melakukan, dan 2. Orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Perbedaan medeplehger dengan bentuk penyertaan yang lain. 1. Pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. Semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerjasama secara fisik atau saling membantu dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. 2. Terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah direncanakan bersama-sama sebelumnya. Contoh medeplehger. Anton berniat mencuri di rumah Budi. Anton mengajak Charles untuk bersama-sama melakukan. Keduanya masuk rumah dan mengambil barang. Atau Charles yang menggali lubang, sedangkan Anton masuk dan mengambil barang-barangnya. Di sini Charles dihukum sebagai medeplehger karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian itu. Seandainya Charles hanya di luar untuk menjaga dan memberi syarat, jika ada orang yang datang, maka Charles dihukum sebagai medeplihti. Pasal 56, sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja. Orang yang sengaja membujuk atau witlocker. Menurut Profesor Van Hammel, kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Ciri-ciri witlocken. 1. Tindak pidana tidak dilakukan sendiri. 2. Dengan sengaja menggerakkan atau membujuk orang lain. 3. Orang yang dianjurkan telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan. 4. Orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab. 5. Sarana ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 butir kedua, yaitu menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Medeplihti atau pembantuan. Dalam pasal 56, yaitu dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Unsur-unsurnya. 1. Harus ada unsur sengaja. 2. Bantuan hanyalah sebelum atau pada saat kejahatan itu dilakukan. 3. Bantuan berupa kesempatan, sarana, atau keterangan. Bentuk-bentuk pembantuan pada saat sebelum kejahatan dilakukan. 1. Pembantuan aktif, yaitu dengan melakukan perbuatan aktif atau fisik. Contoh, pada kasus pemerkosaan, pembantu membantu memegang kedua kaki korban. 2. Pembantuan pasif atau non-fisik,
yaitu pembantuan dengan tidak melakukan perbuatan fisik. Contoh, pada pembobolan ATM, satpam setempat mengetahui hal tersebut dan diam saja. Bentuk-bentuk penyertaan dalam KUHP pasal 55 sampai 56. Bentuk penyertaan 1. Plagiar. Orang yang melakukan seluruh unsur dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya actus reus dan mens rea, atau telah memenuhi unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana. 2. Don plagiar. Ada dua pihak, yaitu penyuruh atau manus domina dan yang disuruh atau manus ministra. Manus ministra tidak dapat bertanggung jawab. 3. Mede plichti atau pembantuan yang sengaja dilakukan. Bentuk penyertaan with locker. Ada aktor intelektualis atau yang menganjurkan. Ada aktor materialis atau pelaku yang dianjurkan dengan menggunakan sarana yang disebut dalam pasal 51 ayat 1, 2. Mede pleasure. Ada niat atau kesengajaan atau kesepakatan bersama, sedikitnya harus ada dua orang bersama-sama melakukan, tidak selalu berada di TKP. Perbedaan plagiar dan non plagiar. Don plagiar, orang yang melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain yang tidak dapat bertanggung jawab. Plagiar, orang yang melakukan sendiri tindak pidana sesuai dengan rumusan delik. Perbedaan plagiar dan mede plagiar. Plagiar, mereka yang perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, baik subjektif maupun objektif. Mede plagiar, mereka yang sengaja turut melakukan tindak pidana sehingga harus ada kerjasama secara sadar dengan plagiar. Memenuhi unsur subjektif, dan unsur subjektif ini harus sama dengan plagiar. Perbedaan don plagiar dan with locker. Don plagiar, sarana tidak ditentukan undang-undang, manus ministra tidak mampu bertanggung jawab. With locker, menggunakan sarana-sarana tertentu atau limitatif yang ditentukan undang-undang. Manus ministra atau aktor materialis dikenakan pertanggungjawaban. Perbedaan mede plagiar dan mede plichti. Mede plagiar. 1. Turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan. 2. Turut serta dalam pelanggaran di pidana. 3. Turut serta dituntut pidana sama dengan plagiar. 4. Orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri. Mede plichti. 1. Hanya bersifat membantu sebelum dan pada saat tindak pidana. 2. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana. 3. Maksimum dipidana pembantu adalah dikurangi sepertiga. 4. Pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.